Hai Sobat Makan, akhirnya webcomic One Punch Man chapter 143 sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei atau lebih tepatnya webcomic One Punch Man pada chapter ke-143. Bagi sobat yang ingin melihat webcomic ini secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke? Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan kengerian dari invasi para robot. Namun untungnya sebelum robot-robot itu menghancurkan seluruh kota, Genos dapat mengalahkan seorang diri. Setelah itu Genos dan Saitama membagi tugas. Saitama bertugas mengalahkan musuh di kota, sementara Genos akan menghancurkan lab penelitian Metal Neck. Di penghujung chapter, Genos juga menemukan senjata biologis berupa monster yang diyakini adalah perbuatan Metal Neck. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan seorang pahlawan kelas A sedang bertarung dengan para robot di kota. Dia adalah Lightning Mac. Si Mac di sini memegangi tiang untuk tendangan berputar. Dia menggunakan teknik Lightning Centrifuge Calf Kick yang mengenai bagian kaki robot. Setelah itu ia menambahkan 13 serangan beruntun di sekujur robot itu. Namun sialnya, robot itu tak mengalami kerusakan sedikit pun. Bahkan bisa dibilang robot seperti tak menerima serangan apapun. Melihat robot di depannya tetap berdiri kokoh, si Mac bingung dan berkata, "Aku dapat menghancurkan tiang telepon dengan tendangan kilat. Tetapi benda ini memakan banyak tiang dan bahkan tidak sampai penyok. Aku harus tenang sedikit atau aku bisa terluka." Benda ini tiba-tiba jatuh dari langit entah dari mana. Untuk saat ini sepertinya masih ada satu. Aku memiliki peluang untuk melawan 1 versus 1. Tetapi ada terlalu banyak hal yang tidak aku ketahui untuk kubiarkan begitu saja. Aku tidak punya pilihan selain menarik perhatiannya sampai pahlawan lain datang. Tetap fokus padaku, gumang si Mac sambil berlari supaya robot itu mengikutinya sampai bertemu pahlawan lain. Namun tanpa disangka-sangka si Mac malah berlari ke arah kerumunan warga yang mencoba kabur dari arah yang berseberangan. Sontak hal itu membuat si Mac panik seketika sob. Ditambah lagi di belakang warga yang berlari juga terdapat robot yang mengejar dengan jumlah yang sangat banyak. Si Mac pun tambah kebingungan. Lalu ia memutuskan untuk menghadang para robot yang mengejar warga. Ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Sebelum Mac melakukan perlawanan, robot yang mengejar warga sudah menyerang warga menggunakan senjata lasernya. Hal ini membuat banyak warga yang tumbang seketika sob. Melihat banyak warga yang tumbang, si Mac bengong dan berkata, "Apa? Mengapa ada begitu banyak? Apa-apaan ini? Apa aku harus bertarung? Apa kau bercanda? Sejak pertama kali aku bangun, itu pasti aku masih bermimpi," kata si Mac dengan pasrah dan berharap ini adalah mimpi. Saat berkata demikian, si Mac sudah mendapat serangan robot yang membuat kedua kakinya terluka, bahkan sampai hancur. Ia sekarang tergeletak bersimpah darah. Saat ia mencoba mengangkat kepalanya, salah satu robot sudah menodongkan lasernya tepat di depan si Mac. Dan robot itu melancarkan serangannya ke si Mac. Hal itu sampai membuat ledakan yang sangat besar. Namun untungnya pahlawan lain dengan cepat menyelamatkan si Mac dengan menghalau serangannya. Dia adalah Mumen Rider. Mumen Rider sekarang menggunakan setelan tempur dari Neo Hero. Dengan kecanggihan teknologi setelan tempur ini, membuat Mumen Rider kebal terhadap serangan laser robot yang mematikan. Melihat Mumen Rider di hadapannya, si Mac berkata, "Apakah kau Mumen Rider?" Lalu Mumen Rider berteriak, "Pengendara sepeda untuk keadilan, Neo Mumen." Nah, sekarang bukan Mumen Rider lagi ya sob sebutannya, karena sudah pindah ke Neo Hero. Jadi namanya menjadi Neo Mumen. Setelah mengenalkan dirinya, para robot di hadapannya melancarkan serangan susulan. Dengan sigap Neo Mumen menyelamatkan dan membopong si Mac yang buntung menjauhi para robot itu. Sambil berlari, Mumen berkata, "Kami sedang mengungsi. Sepertinya tidak bisa dipertahankan untuk bertarung sambil bertahan dalam situasi ini." Mendengar perkataan Mumen membuat si Mac takjub dengan aksinya dan ia sangat berterima kasih atas pertolongannya. Scene pindah di tempat lain sob. Di sana sedang terjadi percekcokan antara pahlawan asosiasi pahlawan dan Neo Hero sebelum melawan para robot di hadapannya. Pahlawan Neo berteriak,
Pahlawan pro dari asosiasi pahlawan, kau tidak memiliki peralatan untuk kemenangan ini. Mundurlah, aku ingin kalian semua sadar. Dalam keadaan ini asosiasi pahlawan hanya akan menghalangi. Mendengar perkataan itu membuat pahlawan pro menjadi kesal. Lalu ia berkata, tapi dengan jumlah sebanyak itu, bahkan Neo pun tidak punya kesempatan. Tidak masalah kau itu siapa, tidak ada yang bisa mengambil sesuatu seperti itu. Setelah itu pahlawan Neo menanggapi, keluar dari jalan. Jika ada yang bisa melakukannya, Neo bisa. Ayo serang, kata pasukan Neo untuk menyerang para robot di hadapannya. Pahlawan Neo di sini nampak unggul melawan para robot dikarenakan mereka dibekali setelan tempur Jerma Double Six. Maksud Mimin dibekali setelan tempur dari Neo Hero. Dengan itulah mereka sangat mudah sekali mengalahkan para robot. Scene pindah kembali sob. Di sana juga sedang terjadi pertarungan antara Tank Top Master melawan para robot. Tank Top Master di sini menggunakan tackle-nya dan dapat menghancurkan banyak robot dengan sangat mudah. Setelah menghancurkan robot, ia berkata, tidak ada getaran abnormal pada ototku. Aku sepenuhnya sudah pulih. Ini pasti efek dari tank top kelas medis yang kupakai sampai tadi pagi. Nah sob, nampaknya pasca perang melawan asosiasi monster, Tank Top Master sudah mengalami masa panjang perawatan di dalam rumah sakit. Ya tujuannya untuk memulihkan diri. Sekarang ia sudah sepenuhnya sembuh dan siap membantai para robot. Setelah itu Tank Top berteriak kepada anggotanya, baiklah, operasi penyelamatan dimulai. Tunjukkan kepada semua orang hasil latihan khusus kalian. Para Tank Topper bersorak mendengar perkataan masternya. Tank Top Master menoleh ke belakang. Ia melihat segerombolan warga yang mengungsi. Lalu dengan sigap ia memberi perintah ke anggotanya. Setiap orang, jika kalian ingin melarikan diri, pergilah ke tempat perlindungan selatan. Tunjukkan jalannya teman-teman. Namun setelah kerumunan itu mendekat, ternyata mereka bukan warga yang berlari mengungsi, melainkan para robot lainnya. Melihat para robot di hadapannya, anggota Tank Top berkata, Master, kerumunan besar itu bukanlah orang-orang melarikan diri. Lalu dengan panik Tank Top Master menyuruh anggotanya kabur. Tak berselang lama berkata demikian, para robot melancarkan serangannya kepada Tank Top CS. Alhasil ledakan besar terjadi yang bahkan sampai menghancurkan gedung sekitarnya. Terlihat Tank Top Master masih dapat menahan serangan laser itu. Lalu ia pun berkata, serangan beruntun yang brutal. Jika aku tidak mengenakan tank top dengan bahan yang keras, aku akan mendapat masalah. Setelah itu Tank Top Master melihat anggotanya yang sudah tergeletak di belakangnya. Tank Top Master nampak marah dengan tindakan robot itu. Ia menantang bahwa dia tidak akan kalah dengan sekumpulan mesin tanpa darah. Dan para robot melancarkan serangan brutalnya kembali. Sementara Tank Top hanya bisa menahan serangan supaya anggota yang tergeletak di belakangnya tak mendapat serangan susulan. Sambil menahan serangan, Tank Top bergumang, tank topku semakin usang. Akankah mereka kehabisan amunisi? Sangat diragukan. Mungkin aku harus beralih ke serangan. Tapi aku harus menahan posisi ini. Tak berselang lama tembakan para robot terhenti. Tank Top pun bingung dengan apa yang terjadi. Serangannya berhenti. Apa bala bantuan datang? Satu-satunya yang bisa memusnahkan begitu banyak orang di level ini dengan sangat cepat adalah Metal Neck Tatsumaki. Tidak mungkin itu Daxin. Benar kan? Gumang Tank Top Master melihat ke depan menunggu kepulan asap menghilang. Setelah asap mulai menghilang, terlihat sekelompok hunter dari pasukan Neo. Dan mereka adalah pahlawan yang telah mengalahkan musuh yang dihadapi oleh Tank Top Master. Setelah itu pemimpin dari kelompok hunter muncul dari belakang Tank Top Master. Kami hunter akan mengambil alih pertempuran dari sini, kata Esel sang pemimpin dari kelompok hunter. Melihat bantuan datang, Tank Top Master berterima kasih atas backupnya. Ia juga meminta tolong hunter untuk merawat Tank Topper di tanah. Karena dengan itu Tank Top Master bisa berkonsentrasi dengan penuh. Namun Esel tak menuruti perkataan Tank Top Master dengan berkata, kau hanya menghalangi. Diam saja. Pergilah ke tempat perlindungan dan bawa anggotamu. Setelah kedatangan hunter, warga yang terjebak di dalam gedung berkata, oh lihat, baiklah, sekarang kita diselamatkan. Berkat pahlawan kelas S yang mengulur waktu, seorang leader Neo akhirnya berhasil sampai di sini. Itu adalah Esel sang pengiris langit. Dia membawa hunter bersamanya untuk menyelamatkan kita. Mendengar perkataan warga dan Esel yang menganggap seolah-olah Tank Top Master tidak dihargai, ia berkata, kau memberitahuku untuk evakuasi?
Lalu Essel melompat untuk menghampiri Tank Top Master. Ini bukan waktu atau tempat untuk berdebat. Setidaknya lakukan satu hal yang bisa kau lakukan. Setelah itu Essel mendekati Tank Top dan berbisik, "Buang harga dirimu yang murahan itu. Keluarlah dari tim." Mendengar bisikan Essel, Tank Top Master pun hanya terdiam mendengar perkataan itu. Setelah itu para hunter meninggalkan Tank Top Master dan menyerang para robot di sana. Dengan satset Essel menghabisi para robot itu dengan mudah. Skill keterampilan dan ditambah dengan setelan tempur dari Neo membuatnya menjadi tak terkalahkan. Bahkan para anggotanya pun bisa dibilang lebih kuat dari Tank Top Master berkat setelan tempur itu. Setelah mengalahkan banyak robot, Essel bergumam. Pada zaman primitif, ketika manusia berburu, dikatakan mereka mampu menjatuhkan mangsa besar menggunakan kapak dan tombak. Untuk bertahan hidup, umat manusia membutuhkan kekuatan berburu yang benar-benar baru. Mulai saat ini, jumlah pemburu di dunia akan meningkat berkat penawaran teknologi Neo. Kami para hunter atau pemburu akan berjuang di garis depan sampai saatnya tiba ketika orang-orang merebut masa depan itu. Berbeda dengan para pahlawan, kami berjuang agar seluruh umat manusia menjadi kuat. Realisasi dunia yang aman terus terlihat dan tidak seorang pun yang akan menghalangi kita. Namun dengan perkataan Essel itu, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diberikan gambaran kehebatan dari Neo Hero. Berkat setelan tempur canggih mereka mampu mengalahkan robot tanpa terluka sedikit pun. Berbeda dengan para pahlawan yang terus menambah luka mereka karena tak memiliki teknologi canggih yang mendukung untuk mereka bertarung. Bahkan Woman Rider yang sekarang bisa dikatakan lebih kuat dari pahlawan kelas S Tank Top Master berkat setelan tempur itu. Dan begitulah alur cerita dari webcomic One Punch Man chapter 143. Aduh, suara Mimin agak serak sob. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.